Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi perkenalkan, nama aku Viko untuk kalian yang baru nonton YouTube channel aku. Sebelumnya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu berpikir positif. Ini aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku yang memutuskan hidup minimalis dan belajar hidup minimalis sejak tahun 2018. Belum sempurna, akan tetapi saya terus berusaha evaluasi dan mempraktekkannya. Di sini saya tidak akan membahas apa itu tren gaya hidup minimalis yang sedang booming, yang sebenarnya di dalam agama Islam itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan yang sederhana atau bersahaja. Nah, kehidupan minimalis atau tren gaya minimalis menurut saya itu adalah seni menyederhanakan hidup, dimana kita tidak akan pusing dengan beberapa barang yang kita miliki yang ternyata itu hanya memenuhi rumah kita, memenuhi tempat kita, tapi ternyata fungsinya kurang sekali, dan kita suka membeli secara impulsif atau membeli karena diskon, membeli karena kita hanya melihat sesuatu itu lucu. Nah, ada beberapa barang yang sudah tidak saya beli sejak saya memutuskan untuk hidup minimalis. Apa saja barang itu? Yuk kita bahas. Barang yang pertama adalah kapas. Saya sudah tidak lagi membeli kapas untuk membersihkan sisa make up saya, tapi saya menggunakan kapas reusable yang bisa dicuci ulang dan bisa dipakai ulang. Itu kalian bisa beli di marketplace. Nah, kemudian yang kedua itu saya sudah tidak membeli lipstick sebanyak dulu. Jadi lipstick saya itu hanya 3, dan saya sudah tidak beli kalau lipstick itu tidak habis. Hanya ada satu warna pink untuk mungkin acara yang formal, kemudian warna peach untuk acara yang semi formal, dan warna nude untuk sehari-hari. Saya hanya punya 3 lipstick saat ini. Kemudian yang ketiga, begitu pula tas. Masing-masing saya punya 1 tas dan itu warnanya netral. Tas yang pertama itu adalah tas ransel yang biasanya saya gunakan kerja, itu warnanya coklat. Kemudian yang kedua itu adalah tas wanita yang biasanya saya buat untuk acara formal ataupun ke tempat resepsi atau pesta, itu tas wanitanya warna hitam. Kemudian yang ketiga itu tas untuk sehari-hari, tempat dompet dan HP, itu warna coklat juga. Nah, sebelumnya tas saya itu banyak banget, ada yang warna merah, ada yang warna biru, warna coklat mentah, warna dongker. Saya suka membeli dengan yang murah-murah juga, maksudnya tuh tidak melihat dari kualitas, harga yang kayak 100-an, 50-an, itu saya sering dulu. Hanya karena saya tuh pengen gonta-ganti atau mungkin juga saya sesuaikan dengan warna baju saya. Tapi saat saya memutuskan hidup minimalis, saya sudah tidak melakukan hal tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah sepatu dan sandal. Sepatu dan sandal pun juga sama, saya hanya punya 3, 1 sepatu sneaker. Kemudian yang kedua itu adalah sandal untuk acara formal. Yang ketiga itu adalah sepatu high heel untuk bekerja. 1 sepatu high heel untuk bekerja dan 1 sepatu flat juga sama untuk bekerja. Semuanya warna netral ya. Yang untuk sneaker sih putih, agak ke krim-kriman. Kemudian untuk yang sandal formal itu warnanya memang biru dongker, tetapi bisa digunakan untuk semua baju sih kalau menurut saya, karena baju saya rata-rata warnanya itu kebanyakan dongker ungu seperti itu ya. Kemudian warna yang selanjutnya untuk sepatu kerja itu semuanya warnanya hitam. Nah, kemudian saya sudah tidak pernah membeli sandal jepit sejak tahun 2015. Nah, saya menggunakan sandal plastik yang mereknya logo buaya itu, dan itu awet sekali. Sebelum saya memutuskan hidup minimalis pun saya merasa saya tidak perlu menggunakan sandal lain. Jadi sandal sehari-hari saya itu ya sandal itu, sandal plastik itu. Dan saya tidak akan beli kalau itu tidak rusak. Kemudian yang keenam itu adalah saya sudah tidak pernah beli micellar water atau untuk menghapus make up waterproof, misalnya untuk menghilangkan maskara, kemudian menghilangkan foundation waterproof. Itu saya ganti menggunakan VCO. Jadi VCO itu nanti bisa saya gunakan untuk pijat juga, untuk rambut saya, untuk bersihin wajah, begitu pula untuk saya minum ya, untuk kesehatan. Kemudian yang ketujuh itu adalah pengharum pakaian. Pengharum pakaian atau pengharum di lemari lebih tepatnya itu saya sudah tidak beli lagi. Itu kan satunya harganya sekitar di atas 15 ribuan. Nah, sedangkan kita sendiri pakai pewangi itu nggak hanya pada saat nyuci, kita juga pakai pengharum baju, kemudian pada saat setrika dikasih lagi, dan biasanya itu tidak sinkron gitu ya. Misalnya nih untuk yang nyuci itu kita aroma bunga, kemudian pas
pas kita setrika juga sama aroma bunga. Ternyata pada saat di lemari aromanya jeruk, karena pada saat beli kita juga tidak memikirkan. Saya rasa sih saya tidak perlu. Kenapa? Karena baju yang saya pakai pun juga perputarannya cepat, sehingga tidak ada yang baju sampai apek gitu ya, karena lama tidak dipakai seperti itu. Kemudian yang ke-8 itu adalah perabot rumah. Perabot rumah mungkin lebih spesifiknya adalah perabot dapur. Jadi saya sudah tidak beli lagi untuk wajan teflon, kemudian untuk piring-piring itu semua saya batasi. Bahkan yang ada di dapur saya itu sesuai dengan jumlah keluarga saya. Piring itu hanya ada 4, mangkok juga ada 4, kemudian juga gelas plastik juga ada sama sesuai jumlah anggota, kemudian gelas kacanya juga sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika kita lagi malas cuci piring, mau tidak mau kita tetap harus cuci piring, karena kalau tidak cuci piring kita nggak punya perabot gitu kan untuk makan dan minum. Ya karena jumlahnya terbatas, yang lainnya juga saya simpan. Begitu pula sendok maupun garpu itu semua saya sesuaikan. Kecuali ada tamu, baru beberapa perabot itu saya keluarkan. Sehingga sedikit sekali yang ada di luar, karena semuanya dirapikan. Dan juga saya sama sekali tidak tertarik lagi kembali untuk beli seperti dulu. Misalnya ada mug yang cantik, yang lucu. Kemudian contohnya aja penakar air, takaran air itu saya punya berapa. Kemudian cetakan jelly, cetakan agar-agar yang impactnya ternyata kadang-kadang malas untuk menggunakan ya. Pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak membeli, karena sebenarnya masak itu bukan passion saya, tapi lebih ke masak karena kewajiban gitu ya. Memberikan masakan ke keluarga, itu saja sih, sehingga saya tidak perlu beli perabot yang aneh-aneh gitu ya. Nah, yang ke-9 itu adalah parfum. Nah, kalau parfum ini sebenarnya dari dulu sebelum saya hidup minimalis saya juga jarang pakai parfum. Pakai parfum itu karena terpaksa biasanya, karena mungkin bau bajunya itu apek gitu atau apa. Yang sebenarnya saya tuh alergi parfum. Kalau misalnya baju di laundry itu saya bisa pilek karena wanginya terlalu gitu ya. Dan itu saya tidak perlu beli lagi karena saya merasa tidak membutuhkan parfum itu. Kemudian yang ke-10 itu, ini masih baru saya lakukan sekitar 2 bulan terakhir. Itu adalah krim malam dan krim siang. Saya sudah tidak beli lagi krim malam dan krim siang, tetapi saya menggunakan essence dan serum yang sudah ada. Kemudian untuk perlindungannya saya tetap pakai sun protection. Kenapa? Karena saya merasa itu terlalu lama. Yang pertama ketika essence dulu, habis itu serum, habis itu moisturizer atau krim siang, kemudian habis itu saya pakai sunscreen, habis itu pakai foundation. Nah, dan itu nggak selesai dan nggak selesai sih sebenarnya. Juga budgetnya lumayan banyak gitu kan. Akhirnya saya memutuskan saya lebih memilih yang fungsinya lebih dahsyat gitu ya. Jadi saya cuma pakai essence dan juga serum. Itu sama di pagi maupun malam hari itu saya pakai produk yang sama, dan saya tidak membeda-bedakan mana pagi maupun malam. Itu saja mungkin 10 barang yang sudah tidak saya beli ataupun saya kurangi ketika saya memutuskan hidup minimalis. Nah, kalian yang sudah memulai hidup minimalis, boleh kalian cerita di kolom komentar, atau mungkin kalian yang sebenarnya tanpa disadari itu sudah melakukan habit hidup minimalis, atau mungkin tertarik juga. Kalian bisa banyak belajar buku-buku tentang metode minimalis. Ada metode KonMori, kemudian 12-12-12, 3-3-3, 4 kotak, itu banyak sekali, dan itu seru banget proses declutteringnya. Kalian mesti coba, karena sedikit saya bercerita pengalaman saya untuk mencoba. Saya pikir ketika barang saya berkurang itu saya akan sedih. Ternyata tidak. Saya merasa lebih lega, lebih bahagia. Dan ketika saya pakai baju yang itu-itu saja, pakai sandal yang itu-itu aja, sepatu yang itu-itu saja, saya sudah gak merasa minder gitu. Kenapa? Karena saya sudah tahu untuk style yang saya pilih itu dalam hidup ini adalah hidup minimalis. Bukan berarti saya istilahnya tuh irit atau pelit, bukan seperti itu, tapi saya benar-benar bagaimana tahu apa yang harus saya beli dan fungsi dari barang itu apa. Jadi itu tadi sharing saya membahas tentang 10 barang yang sudah tidak saya beli atau saya batasi pembeliannya pada saat saya memutuskan hidup minimalis. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah nonton YouTube channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.